Dan yang lebih parah lagi pada waktu pertandingan yang disaksikan oleh delegasi dari FIFA di penutupan di Bandung. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. I miss the view. Memalukan, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia bongkar klub Liga 1 yang masih tunggak gaji pemain. Begini penjelasannya. Secara mengejutkan, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia atau yang sering kita kenal dengan sebutan API, menyebut ada 4 klub peserta Super League atau Liga 1 yang masih menunggak gaji para pemainnya. Ya, hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua API, Ahmad Jufrianto, dalam jumpa pers nasional di Jakarta Rabu kemarin. Meski begitu, Ahmad Jufrianto tidak mau menyebutkan nama klub-klub yang mengalami masalah penunggakan gaji tersebut. Hal ini lantaran, klub tersebut sedang dalam tahap penyelesaian secara baik-baik agar kasus ini tidak merembet ke pihak manapun. Untuk kasus di Liga 1 yang sudah ada di kita itu 3 sedang korespondensi. 1 tim sudah diproses di NDRC dengan total pembayaran yang belum selesai 4,3 miliar. Ada 4 tim, 3 plus 1, 3 masih dalam korespondensi, 1 masih dalam proses NDRC, itu pemainnya ada 15 dari 4 tim, ungkap Ahmad Jufrianto. Tak hanya klub kasta tertinggi saja, klub kasta kedua dan ketiga juga masih ada yang menunggak gaji pemainnya. Jumlahnya memang lebih kecil, tetapi untuk level Liga 2 dan 3, ini terbilang sangat tinggi. Lantas pertanyaannya, klub Liga 1 manakah yang secara diam-diam masih menunggak gaji pemainnya? Ya, yang jelas pasti itu bukan Persib Bandung. Pihak FIFA masih melarang supporter away di Super League, Ferry Paulus tiba-tiba singgung ulah bobotoh. Direktur Utama I-League, Ferry Paulus, angkat bicara terkait kejelasan hadirnya supporter away di Super League untuk musim 2025-2026. Ya, seperti yang diketahui, larangan supporter away telah diterapkan selama 2 tahun lamanya, atau setelah adanya tragedi Kanjuruhan pada 2022 silam. Jelang bergulirnya musim baru untuk Liga 1 atau kini berganti nama menjadi Super League, banyak netizen yang mempertanyakan kejelasan kehadiran supporter away. Terkait hal tersebut, Ferry Paulus mengatakan bahwa I-League sebenarnya ingin membebaskan aturan hadirnya supporter away di musim ini. Bahkan, Ferry Paulus mengatakan bahwa I-League, kepolisian, hingga FIFA sebenarnya telah memberikan lampu hijau. Namun, dikarenakan adanya sejumlah aksi-aksi supporter di akhir musim lalu, membuat I-League sulit untuk menerapkan regulasi tersebut. Kemudian Ferry Paulus juga menyalahkan bobotoh terkait adanya aksi flare yang terjadi di pertandingan penutup antara Persib Bandung menghadapi Persis Solo. Ia mengatakan bahwa pada laga tersebut, terdapat sejumlah aksi para supporter yang menyalakan flare hingga berujung masuk ke lapangan. Bahkan, aksi tersebut terus berlanjut hingga mencabut dan membawa pulang rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebenarnya sebelum penutupan Liga kemarin, FIFA sudah memberikan lampu hijau, makanya kita sangat happy sekali. Kemudian kita juga sudah melaporkan bahwa kita sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, dan kepolisian intinya menunggu keputusan dari FIFA dan semua responsnya positif. Akan tetapi, di pertandingan terakhir, masih ada flare dan yang lebih parahnya lagi adalah pertandingan yang disaksikan oleh delegasi FIFA di penutupan di Bandung. Bahkan rumput dihancurkan dan sebagainya, ungkap Ferry Paulus. Melihat hal tersebut, pihak I-League pun akhirnya melarang pertandingan pembuka Super League tahun ini dilakukan di Bandung. Meski begitu, dia sangat berharap jika regulasi supporter away masih bisa diubah dan diberlakukan ketika memasuki putaran kedua. Lantas pertanyaannya, apakah ini sudah bagian dari rencana orang-orang tertentu untuk menyalahkan Persib Bandung sebagai biang kerok terkait larangan supporter away? Ya, sejauh ini memang faktanya selalu begitu, Persib yang saat ini berambisi untuk meraih gelar juara secara 3 berturut-turut pasti banyak yang tidak suka. Tentunya, pihak-pihak tertentu pun akan melakukan segala cara untuk mencegah Persib Bandung meraih gelar juara yang ketiga kalinya secara beruntun. Skenario besar Bojan Hoda untuk Persib di laga perdana, penasehat Semen Padang peringati soal mafia bola. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda terus mematangkan persiapan menjelang pembukaan BRI Super League 2025-2026. Ya, Persib dijadwalkan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Laga ini akan menjadi ujian pertama bagi skuad baru Maung Bandung, terutama untuk melihat sejauh mana chemistry antar pemain telah terbentuk. Hoda menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan terus dilakukan secara menyeluruh. Dia mengakui bahwa beberapa sektor masih perlu ditingkatkan agar tampil lebih solid saat kompetisi dimulai. Pelatih asal Kroasia itu secara khusus menyoroti lini pertahanan. Maklum, Persib memiliki 3 pemain anyar di jantung pertahanan, yakni Julio Cesar, Frans Putros, dan Patricio Matricardi. Ya, tentunya kami selalu melakukan evaluasi. Kami melakukan pembenahan di sektor penyerangan, di sektor gelandang pun sama, ada 2 gelandang baru yang juga harus lebih bisa memahami dan menjalin chemistry.
kami sedikit memberikan fokus dan menggembleng untuk sektor pertahanan. Seperti diketahui, saat ini Persib memiliki 3 bek baru yang harus segera memahami satu sama lain, ungkap Bojan Hodak. Persib berharap bisa mengawali musim dengan kemenangan, sekaligus memberikan kesan positif kepada para pendukung setia yang telah menantikan musim baru ini. Jelas, dalam mengarungi kompetisi Liga akan banyak tantangan yang akan dihadapi tim-tim di Liga 1. Selain dari faktor teknis, tantangan non-teknis juga sering dihadapi beberapa klub Liga 1. Tak hanya itu saja, tantangan untuk tetap eksis di Liga 1 juga semakin berat karena seringkali beberapa tim dirugikan oleh pihak-pihak tertentu, atau yang sering kita tahu dengan istilah mafia bola. Hal itu juga sempat diingatkan oleh penasehat Semen Padang, Andre Rosiade, jelang laga pembuka melawan Persib Bandung. Di mana, Andre Rosiade mengingatkan kepada seluruh wasit agar bersikap profesional dan tidak takut untuk diintervensi oleh pihak manapun termasuk mafia bola. Insya Allah besok 8 Agustus, kick-off BRI Super League dimulai. Harapan seluruh pecinta bola tentu kompetisi berjalan lancar dan bebas mafia. Saya mengingatkan teman-teman wasit agar memimpinlah dengan adil, profesional dan jangan takut diintervensi oleh mafia bola. Kalau ada cara-cara kotor mengganggu Semen Padang, kami akan melaporkan ke PSSI dan bila perlu ke ranah pidana, ungkap Andre Rosiade melalui akun Instagramnya. Jelas, apa yang ditakutkan Andre Rosiade sama halnya dengan Persib Bandung, di mana Persib juga seringkali dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit tertentu. Harapannya, Liga 1 tahun ini bisa berjalan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Efek Bobotoh sungguh luar biasa. William Marcilio minta Bobotoh penuhi Stadion GBLA saat jamu Semen Padang di laga perdana. Playmaker atau winger Persib Bandung, William Marcilio, meminta para Bobotoh untuk memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tepatnya ketika Persib Bandung menjamu Semen Padang pada laga pertama Super League 2025-2026 yang akan digelar pada Sabtu, 9 Agustus 2025. William Marcilio meyakini bahwa kehadiran Bobotoh akan membuat seluruh pemain Maung Bandung memiliki tenaga berlipat untuk memenangi laga. Hal itu sempat ia rasakan di laga-laga sebelumnya. Pemain asal Brasil itu pun ingin para supporter Persib itu bisa kembali hadir di stadion kebanggaan mereka. Pencetak gol tunggal ke gawang Western Sydney Wanderers ini tahu betul kehadiran Bobotoh menjadi sumber motivasi pemain Persib. Hal itu pula yang mendorongnya untuk bergabung dengan Persib Bandung pada musim ini setelah sebelumnya memperkuat Arema FC. Untuk pertandingan pertama nanti, kami butuh kekuatan seperti itu lebih dari yang biasanya. Ketika Bobotoh bersama kami akan lebih kuat, jadi mari penuhi stadion dan bersama, kita buat sejarah sejak awal babak. Saya telah mendapat keistimewaan bisa bermain dengan dukungan Bobotoh di tribun, dan saya pun tahu bagaimana kehadiran mereka berdampak kepada permainan. Energi itu berasal dari mereka yang memberi tekanan kepada lawan dan mendorong kami untuk selalu maju ke depan di sepanjang pertandingan. Jelas, ini hal yang berbeda, ungkap William Marcilio.